Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Warisi Akbar. Saya dari kelompok 1 dalam tugas yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu media pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kelompok kami membuat sebuah video tentang media pembelajaran, di mana menggunakan instrumen-instrumen yang mempermudah seorang siswa untuk mengakses sebuah media tersebut. Pada kesempatan kali ini saya sendiri kebagian materi tentang hakikat media pembelajaran. Jadi hakikat media pembelajaran itu sendiri merupakan sebuah instrumen, merupakan sebuah alat untuk berkomunikasi, mempermudah komunikasi antara seorang murid dengan seorang pengajar, sehingga nanti dengan adanya sebuah media tersebut, apa yang disampaikan oleh seorang guru kepada seorang siswa itu akan dapat dengan mudah diterima oleh seorang siswa dengan adanya media tersebut. Media tersebut sebagai pelantara untuk mempermudah seorang siswa untuk dapat memahami sebuah materi tersebut dengan mudah, seperti itu. Dan pengertian dari sebuah media pembelajaran itu merupakan sebuah perantara atau pengantar yang dapat menghubungkan antara seorang guru dengan seorang murid. Jadi sebuah media tersebut merupakan sebuah pengantar, di mana dengan adanya pengantar tadi seorang siswa dapat dengan mudah menangkap materi yang diberikan oleh seorang guru. Jadi dari adanya media tersebut efektivitas dari proses pembelajaran itu sangat efektif sekali, sehingga dari adanya sebuah metode tersebut dapat mempermudah komunikasi antara seorang guru dengan seorang murid, sehingga terciptanya sebuah pembelajaran yang baik, seperti itu. Mungkin dengan adanya sebuah media tersebut seorang siswa akan dengan mudah menerima apa yang disampaikan oleh seorang guru, dan seorang guru akan dengan mudah menyampaikan materi yang ada pada mata pelajaran yang akan disampaikan, sehingga seorang siswa dapat menerima dengan mudah, seperti itu. Jadi antara seorang guru dengan seorang siswa dengan adanya sebuah media tersebut akan saling diuntungkan dan saling dipermudah dengan adanya media tersebut. Ya, mungkin hanya itu sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Faruk. Baik, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya Agarizi Akbar, di mana masih menjelaskan tentang hakikat pembelajaran. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan media dalam sistem pembelajaran. Baik, langsung saja. Dalam hal ini, media pembelajaran salah satu di antara komponen-komponen tersebut. Tanpa adanya media, maka suatu pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. Nah, ketika ada instansi atau sekolah atau pesantren, dia itu tidak menerapkan media pembelajaran. Tanpa adanya media pembelajaran, maka pembelajaran itu tidak akan berjalan dengan baik. Kembali lagi kepada penjelasan teman saya yang sebelumnya, di mana pengertian media adalah pengantar atau perantara. Jadi ketika kita belajar tidak ada perantara atau pengantar seperti media, maka pembelajaran itu tidak akan berjalan dengan baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fitatul Badriah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya mengenai hakikat media pembelajaran. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan media pembelajaran. Perkembangan media pembelajaran adalah serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu media pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang telah ada. Jadi di mana perkembangan media pembelajaran ini memang sudah dirancang dari bagaimana
serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan, sehingga proses atau kegiatan itu dapat menghasilkan media-media pembelajaran yang lebih banyak lagi atau lebih berkembang begitu. Media pembelajaran juga merupakan alat yang dapat membantu guru dalam proses belajar mengajar, yang berfungsi untuk membantu dalam penyampaian pesan kepada siswa sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan dan hasil belajar siswa lebih optimal. Jadi ketika kita menggunakan media pembelajaran, itu akan membantu seorang guru untuk mentransfer ilmu kepada siswanya, seperti itu. Ada beberapa hal yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan adanya perkembangan media pembelajaran bahasa. Jadi ada beberapa perkembangan atau ada beberapa peningkatan dari adanya perkembangan media pembelajaran bahasa. Yang pertama yaitu proses belajar mengajar menjadi lebih mudah dan menarik. Nah, dengan adanya media pembelajaran ini, proses mentransfer ilmu dari seorang guru kepada murid akan menjadi lebih mudah dan menarik dan dapat dimengerti secara lebih mudah oleh para siswa. Karena dengan media pembelajaran ini membantu seorang guru untuk menyampaikan atau mentransfer ilmu kepada siswanya dengan lebih mudah. Dan yang kedua yaitu efisiensi belajar siswa dapat meningkat. Siswa yang belajar dengan menggunakan media pembelajaran itu dapat menjadi lebih efisien. Karena mengapa? Karena sesuai dengan tujuan pembelajaran, guru memberikan materi bisa lebih berurutan ataupun dengan memberikan materi yang lebih mudah terlebih dahulu. Jadi, ketika seorang guru sudah menggunakan media pembelajaran yang tepat, itu dapat membuat efisiensi kepada guru dan murid itu tersendiri. Mengapa demikian? Karena dengan adanya media pembelajaran tadi itu dapat membuat lebih tertata atau lebih terstruktur apa yang akan disampaikan oleh guru kepada muridnya, seperti itu. Yang ketiga yaitu membantu konsentrasi belajar siswa. Jadi media pembelajaran ini juga membantu konsentrasi belajar siswa karena dengan adanya media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa, maka dapat membantu konsentrasi belajar siswa di kelas. Jadi, ketika media pembelajaran yang digunakan oleh seorang guru itu dapat menarik perhatian siswa, maka tidak akan mungkin siswa itu melakukan hal yang lain, semisal lebih fokus kepada dunianya sendiri, begitu. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah dapat memotivasi siswa. Jadi media pembelajaran ini juga dapat memotivasi seorang siswa, bagaimana siswa itu bisa lebih giat dalam pembelajarannya, lebih konsentrasi dalam pembelajarannya dan lain sebagainya. Jadi itu saja dari saya, terima kasih. Baik, saya Zilmiatul Imaniyah akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Fitatul Badriah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang media-media belajar. Media-media belajar di sini ada 3. Yang pertama, media berbasis visual. Yang kedua, media berbasis audio visual. Yang ketiga, media berbasis komputer. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, media berbasis visual. Visualisasi pesan, informasi, atau konsep yang ingin disampaikan kepada siswa dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk. Semisal contohnya seperti gambar, ilustrasi, grafik, dan lain-lain. Yang kedua, media berbasis audiovisual. Media audiovisual merupakan bentuk media pembelajaran yang murah dan terjangkau dengan menggunakan audio-audio yang dapat memberikan pemahaman terhadap pembelajaran. Yang ketiga, media berbasis komputer. Kemajuan media komputer memberikan beberapa kelebihan untuk kegiatan produksi audiovisual. Pada tahun ke tahun belakangan, komputer mendapatkan perhatian besar karena kemampuannya yang dapat digunakan dalam bidang kegiatan
pembelajaran. Ditambah dengan teknologi jaringan dan internet, komputer seakan menjadi primadona dalam kegiatan pembelajaran. Pengajaran pemaduan komputer merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh para ahli sejak beberapa dekade yang lalu. Karena dengan bantuan komputer ini, proses belajar lebih efektif dan efisien dan membantu terwujudnya pembelajaran secara mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Raudatul Fitriyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tujuan media pembelajaran. Nah, adapun tujuan media pembelajaran yang pertama yaitu memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk lebih memahami konsep, prinsip, dan keterampilan tertentu dengan menggunakan media yang paling tepat menurut sifat dan bahan ajar. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi tentunya, sehingga lebih merangsang minat dan motivasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam hal teknologi karena peserta didik akan lebih tertarik untuk menggunakan atau mengoperasikan media tertentu. Yang keempat, menciptakan situasi belajar yang tidak dapat dilupakan oleh peserta didik. Yang kelima, memperjelas informasi atau pesan pembelajaran. Adapun tujuan media pembelajaran yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas belajar mengajar. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi tujuan media pembelajaran. Saya Fitriyah Nufita Isnaini. Fungsi media pembelajaran menurut Rountree itu ada 6. Yang pertama, membangkitkan motivasi belajar. Yang kedua, mengulang apa yang telah dipelajari. Yang ketiga, menyediakan stimulus belajar. Yang keempat, mengaktifkan respon siswa. Yang kelima, berikan umpan balik dengan segera. Dan yang terakhir, menggalakkan latihan yang serasi. Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran menurut Rountree memiliki fungsi untuk meningkatkan keinginan dan memberikan rangsangan kepada siswa untuk belajar. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.